Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gusti Maesa dengan NIM 2206030. Di sini saya akan membahas tugas 2 teori bahasa otomata, proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++. Oke, apa itu kompilasi? Proses kompilasi di C++ melibatkan penerjemah kode sumber yang dapat dibaca manusia menjadi kode biner yang dapat dibaca mesin dan dapat dieksekusi oleh komputer. Proses kompilasi C++ memiliki dua langkah. Yang pertama, kode sumber diubah menjadi kode objek, representasi perantara, dan kemudian kode objek dihubungkan dengan file dan pustaka lain untuk menghasilkan file yang dapat dieksekusi. Ada 4 langkah dalam proses kompilasi C++ yang mengubah kode sumber menjadi kode yang dapat dibaca mesin. Yang pertama, preprocessing atau preprosesor. Yang selanjutnya, compilation atau kompilasi, terus assembler atau perakitan, dan linking atau menghubungkan. Oke, yang pertama ada preprocessing atau preprosesor. Dengan menggunakan preprosesor, ia dapat memasukkan file tambahan ke dalam proyek tanpa mengkhawatirkan terjemahan sintaks C++. Ini beroperasi pada satu file sumber pada satu waktu, mengendalikan arahan include dengan isinya menggantikan pernyataan definisi makro dengan clusa if def atau endif dan membuat pilihan berdasarkan perintah if. Setelah semua ini, preprosesor menghasilkan satu keluaran aliran token yang dihasilkan dari perubahan yang disebutkan. Selain itu, ini berisi beberapa petanda khusus yang mengidentifikasi lokasi produksi setiap baris sehingga kompiler dapat memberikan pesan kesalahan yang berguna menggunakan arahan if dan error. Dengan bijak dapat menyebabkan munculnya beberapa masalah. Yang selanjutnya ada compilation atau kompilasi. Output dari preprosesor dikompilasi selama tahap perakitan. Compiler mengubah bahasa assembly menjadi kode sumber C++ murni yang kemudian diurai dan dibuat backend yang mendasarinya kemudian dipanggil mengkompilasi kode ke dalam bahasa mesin dan membuat file biner asli dalam beberapa format. Sintak untuk simbol yang ditentukan dalam input terdapat dalam file ini. Dalam file objek, simbol dirujuk berdasarkan nama. File objek dapat membuat referensi ke simbol yang dapat ditentukan. Ini adalah kasus ketika Anda menggunakan deklarasi tanpa memberikan definisi. Mengingat bahwa kita mendefinisikan sebuah array di dalam array lain. Ini adalah ilustrasi yang sangat bagus tentang kapan case diperlukan. Selama kode sumbernya valid, compiler C++ tidak mempedulikan hal ini. Dengan senang hati akan membuat file objek. Pada saat ini, kebanyakan kompiler membiarkan Anda menghentikan proses kompilasi. Ini sangat berguna karena memungkinkan Anda mengkompilasi setiap file kode sumber secara terpisah. Keuntungannya adalah jika hanya satu file yang diubah, Anda tidak perlu mengkompilasi ulang semuanya. Yang selanjutnya, assembler atau perakitan. Kode sumber diubah menjadi kode objek oleh assembler pada sistem Unix. Anda dapat melihat file dengan ekstensi no yang merupakan singkatan dari file kode objek (obj) di MS-DOS. File objek diproses oleh assembler yang mengubah kode perakitannya menjadi instruksi bahasa mesin. Kode objek yang dapat direlokasi adalah file yang dibuat. Hasilnya, prosedur kompilasi menghasilkan kode objek yang dapat direlokasi dan dapat digunakan di lokasi lain tanpa memerlukan kompilasi tambahan. Yang selanjutnya adalah linking atau menghubungkan. Kode yang dikenal sebagai linker mengubah file objek yang dihasilkan oleh compiler menjadi keluaran kompilasi yang telah selesai. Produk akhir ini dapat berupa pustaka yang dapat dieksekusi atau pustaka bersama yang memiliki nama yang sama dengan pustaka statis dengan mengganti referensi ke simbol yang hilang dengan alamat yang benar. Ini menyelesaikan simbol yang belum dideklarasikan di file manapun. File atau pustaka objek lain memungkinkan
Mendeklarasikan simbol-simbol ini, Anda harus memberitahu compiler tentang jika mereka didefinisikan dalam modul. Selain modul utama pada fase ini, definisi yang hilang atau definisi yang berulang adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Yang pertama, menunjukkan bahwa kata-kata tersebut tidak ada, sehingga tidak tertulis. Tetapi yang kedua menunjukkan bahwa simbol yang sama didefinisikan dua kali dalam dua file objek dan perpustakaan yang berbeda. Oke, untuk kesimpulannya yaitu proses kompilasi C++ melibatkan beberapa langkah, antara lain processing, kompilasi, assembly, dan linking yang pada akhirnya menghasilkan file executable yang dapat dijalankan pada sistem target. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.